Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD semester 2 Kurikulum Merdeka. Pada bab 5, anak-anak yang mengubah dunia. Dengan materi, menuliskan ide dengan peta pikiran, kemudian membaca artikel Isabel dan Melati Whitson, aktivis lingkungan dan pendiri Bye Bye Plastic Bag, dan kemudian membuat jurnal membaca. Nah, adik-adik, pembelajaran kita pada semester 2 ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dimulai dari bab 5 dengan judul Anak-anak yang Mengubah Dunia. Nah, adik-adik, coba perhatikan foto berikut ini. Ada 3 buah foto. Foto yang pertama adalah foto Isabel dan Melati Whitson. Kemudian yang kedua, Greta Thunberg. Dan yang ketiga, Malala Yousafzai. Nah, kira-kira siapa ya anak-anak ini? Nah, adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita pada bab kali ini adalah kalian akan menganalisis bacaan tentang mengenali sosok anak-anak yang berhasil mengubah dunia. Tokoh-tokoh ini dapat menginspirasi kalian untuk lebih memedulikan masalah di lingkungan sekitar. Kalian juga dapat mengemukakan ide dalam naskah pidato dan menyampaikannya di depan kelas. Nah, adik-adik, mari kita siap-siap untuk belajar. Usia muda tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk turut menyelesaikan masalah-masalah di sekitar, termasuk anak-anak yang ada di bawah ini, adik-adik. Mereka menjadi aktivis, penulis, dan penemu di usia muda. Tebak, pada usia berapa anak-anak ini memulai aktivitas mereka? Cocokkanlah nama-nama di kolom kiri dengan usianya yang ada di kolom kanan. Nah, untuk yang pertama adalah Louis Braille, yaitu yang berasal dari Prancis. Dia adalah penemu huruf Braille untuk tunanetra atau penyandang disabilitas yang tidak melihat. Nah, dia menemukan huruf Braille pada usia 16 tahun. Berarti ini kita tarik ya adik-adik. Kemudian, yang kedua, Anne Frank, yang berasal dari Jerman. Dia adalah penulis diari yang mengabarkan kekejaman perang. Nah, Anne Frank pada saat itu berusia 13 tahun. Kemudian, Malala Yousafzai dari Pakistan. Dia adalah seorang aktivis pendidikan. Dan pada saat itu, dia berusia 11 tahun. Kemudian, Melati dan Isabel Whitson yang berasal dari Indonesia. Mereka adalah pendiri Bye Bye Plastic Bag. Pada saat itu, mereka berusia 10 dan 12 tahun. Kemudian ada Greta Thunberg yang berasal dari Swedia, merupakan pelopor gerakan jeda untuk iklim. Pada saat itu, dia berusia 15 tahun. Kemudian yang terakhir adalah William Kamkwamba, yaitu dari Malawi, pencipta turbin angin dari barang, bekas sebagai sumber listrik di desanya. Pada saat itu, dia berusia 14 tahun. Nah, adik-adik, mari kita melakukan kegiatan membaca, memeriksa, dan mendiskusikan foto. Perhatikan 2 foto berikut ini. Apa yang kalian lihat? Apa perbedaan di antara keduanya? Menurut kalian, adakah masalah yang terlihat di foto kedua? Diskusikan bersama dengan teman-teman, lalu tuliskan dalam buku tulis kalian. Nah, perhatikan adik-adik, ini foto yang pertama adalah pantai yang bersih dan indah.
Kemudian foto yang kedua, pantai yang penuh dengan sampah. Nah, silahkan perhatikan kedua foto tersebut, kemudian bandingkan. Kemudian, setelah kalian melihat kedua foto tersebut dan membandingkannya, coba kalian rasakan. Apa yang kalian rasakan jika kalian berada di pantai yang bersih dan indah? Kemudian, apa yang akan kalian rasakan apabila berada di pantai yang penuh dengan sampah? Nah, adik-adik, kita masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan menulis, yaitu menuliskan ide dengan peta pikiran. Nah, bagaimana cara memecahkan masalah pantai yang penuh dengan sampah ya? Tuliskan ide-ide kalian di peta pikiran berikut. Kalian juga boleh melengkapi isi ide kalian dengan gambar. Nah, peta pikiran ini adalah untuk memecahkan masalah pantai yang penuh dengan sampah. Nah, kira-kira apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi pantai yang penuh dengan sampah? Misalnya, seperti yang ini yang pertama, menyediakan tempat sampah. Kemudian yang kedua, bisa dengan mendenda orang yang membuang sampah sembarangan. Kemudian bisa juga yang ketiga melakukan gotong royong. Gotong royong untuk membersihkan sampah atau mengikuti kegiatan sosial untuk membersihkan sampah yang ada di pantai dan laut. Kemudian bisa juga yang keempat melakukan kegiatan sosialisasi, yaitu mensosialisasikan dampak negatif sampah terhadap ekosistem. Sosialisasi dampak negatif sampah pada ekosistem laut dan pantai. Kemudian bisa juga yang kelima adalah bisa melakukan kegiatan daur ulang. Daur ulang atau bisa juga menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi untuk mengolah sampah. Nah, adik-adik, setelah kalian menuliskan peta pikiran tersebut sekarang, bandingkan peta pikiran kalian dengan kepunyaan teman sebangku kalian. Apakah kalian mempunyai ide-ide yang sama? Perbandingan ini dapat membantu memperkaya gagasan dalam peta pikiran kalian. Kalian juga dapat membagi gagasan dalam peta berpikir tersebut dalam bentuk naskah pidato di akhir bab ini. Nah, adik-adik, kita lanjut kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan membaca. 1. Bacalah teks ini dengan nyaring, bergantian dengan teman-teman sekelas. Judul teksnya adalah Isabel dan Melati Wijsen, aktivis lingkungan dan pendiri Bye Bye Plastic Bag. Melati dan Isabel, yang berusia 12 dan 10 tahun, adalah kakak adik dari Pulau Bali. Sejak kecil, mereka suka berpetualang, seperti bersepeda ke daerah-daerah pedesaan. Alam Bali adalah tempat bermain mereka. Di sekolah, Melati dan Isabel belajar tentang orang-orang yang mengubah dunia, seperti Nelson Mandela, Martin Luther King, dan Mahatma Gandhi. Terinspirasi dari tokoh-tokoh tersebut, Melati dan Isabel berpikir, perubahan apa ya yang bisa kita buat sekarang sebagai anak-anak Pulau Bali? Ternyata jawabannya ada di depan mata mereka. Di pantai, Melati sering melihat tumpukan sampah plastik. Ketika bersepeda, Isabel selalu melihat sampah plastik bertebaran. Mereka sadar bahwa tempat bermain mereka yang indah semakin kotor. Dan waktunya untuk mereka berkata, cukup. Melati dan Isabel tahu mereka harus berjuang untuk membuat Pulau Bali bebas dari sampah plastik. Gerakan ini mereka namakan Bye Bye Plastic Bag. Mereka pun membuat petisi untuk mengurangi sampah plastik. Selain petisi, mereka juga ingin mendorong Gubernur Bali untuk membuat peraturan yang melarang kantong plastik. Banyak orang meremehkan Melati dan Isabel karena mereka masih anak-anak.
Melati dan Isabel kembali ingat pelajaran mengenai Mahatma Gandhi yang melakukan mogok makan atau puasa untuk mendorong perubahan. Mengikuti kegigihan Gandhi, Melati dan Isabel berjuang keras agar Gubernur Bali mau bertemu dengan mereka. Setelah mogok makan selama 24 jam, Gubernur Bali akhirnya bersedia menemui Melati dan Isabel. Pertemuan ini membuka banyak pintu agar Bye-Bye Plastic Bag dapat bekerja sama dengan berbagai cabang pemerintahan. Selama 6 tahun, Melati dan Isabel juga berjuang bersama-sama banyak orang dan media. Akhirnya pada 2019, Bali menyatakan larangannya terhadap plastik sekali pakai. Melati dan Isabel pun diundang ke United Nations CED Talk dan mendapatkan berbagai penghargaan termasuk gelar anak remaja paling berpengaruh oleh Forbes, Times, dan CNN. Melati dan Isabel menunjukkan bahwa usia bukanlah masalah. Semakin lama, gerakan Bye-Bye Plastic Bag menjadi semakin besar dan tersebar ke seluruh dunia. Kami, anak-anak, mungkin hanya 25% populasi dunia. Tetapi kami adalah 100% masa depan. Wah, ceritanya sangat menginspirasi sekali adik-adik walaupun mereka anak-anak yang berusia 12 dan 10 tahun, tetapi mereka bisa merubah pandangan seluruh masyarakat yang ada di Bali. Mereka terinspirasi dari Mahatma Gandhi. Nah, kalau kalian penasaran dengan Mahatma Gandhi, kalian bisa mencari cerita Mahatma Gandhi di Google searching atau di media-media lain. Nah, adik-adik, setelah membaca teks tadi, adakah kata-kata sulit yang belum kalian pahami? Gunakan kamus untuk mencari kata-kata berikut ini. Tulislah dalam buku kalian. Ada berpetualang, ada petisi, sekali pakai, terinspirasi, meremehkan, berpengaruh, gerakan, mogok makan, penghargaan. Nah, berikut ini sudah Pak Guru rangkum arti dari kata-kata tersebut. Yang pertama adalah bertualang. Bertualang artinya selalu pergi kemana-mana atau tidak suka tinggal di rumah. Kemudian yang kedua ada petisi, yaitu permohonan resmi kepada pemerintah bisa dalam bentuk surat. Kemudian sekali pakai, yaitu hanya digunakan satu kali kemudian menjadi sampah. Contohnya misalnya adalah kantong plastik. Kemudian terinspirasi, atau bisa juga diartikan sebagai terilhami, atau terinspirasi, atau terimajinasi. Kemudian meremehkan, yang artinya menganggap tidak penting, tidak berharga, dan menganggap kecil. Kemudian berpengaruh, artinya yang berkuasa atau mempunyai pengaruh. Kemudian gerakan, yaitu artinya pergerakan, usaha, atau kegiatan dalam lapangan sosial atau politik dan sebagainya. Kemudian ada mogok makan yang artinya tidak mau makan sebagai protes dan sebagainya. Kemudian penghargaan yang artinya tanda penghormatan. Nah, adik-adik, untuk lebih memahami bacaan dan untuk menguji pemahamanmu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1. Siapakah Isabel dan Melati Wilson? Nah, Isabel dan Melati Wilson adalah kakak beradik aktivis lingkungan yang menjadi pendiri Bye-Bye Plastic Bag. Kemudian, pertanyaan yang kedua, di mana kedua bersaudara ini tinggal? Nah, kedua bersaudara ini tinggal di Bali. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, siapa tokoh-tokoh dunia yang menginspirasi Isabel dan Melati? Tokoh-tokoh dunia yang menginspirasi mereka berdua antara lain Nelson Mandela, Martin Luther King, dan Mahatma Gandhi. Pertanyaan nomor 4. Apa masalah yang dihadapi oleh Isabel dan Melati? Nah, masalah yang sering dihadapi oleh Melati dan Isabel adalah selalu melihat sampah plastik bertebaran pada saat mereka sedang berpetualang. Mereka sadar tempat bermain mereka sudah mulai banyak sampah. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan nomor 5. Apa yang mereka lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Untuk memecahkan masalah tersebut, mereka membuat gerakan Bye-Bye Plastic Bag.
Untuk pertanyaan nomor 6. Mengapa banyak orang meremehkan usaha Isabel dan Melati? Banyak orang meremehkan usaha Melati dan Isabel karena mereka masih anak-anak. Kemudian, pertanyaan nomor 7. Apakah usaha Isabel dan Melati akhirnya berhasil? Bagaimana caranya? Usaha mereka akhirnya berhasil karena didukung oleh Gubernur Bali dan banyak orang di pemerintahan. Namun sebelumnya, itu mereka berdua harus melakukan aksi mogok makan untuk mendapatkan perhatian. Kemudian, pertanyaan nomor 8. Kami anak-anak, mungkin hanya 25% populasi dunia, tetapi kami adalah 100% masa depan. Menurut kalian, apakah maksud pernyataan Melati dan Isabel ini? Ungkapkanlah dalam bahasa kalian sendiri. Nah, maksud dari ungkapan itu adalah bahwa anak-anak adalah pihak yang patut diperhitungkan karena anak-anak adalah generasi penentu atau pemimpin pada masa depan. Adik-adik, mari berdiskusi, menyampaikan pendapat. Apa pendapat kalian tentang usaha yang dilakukan Isabel dan Melati? Nah, sekarang kalian akan mencermati pernyataan dalam tabel berikut ini yang sesuai dengan teks Isabel dan Melati Whitson. Kemukakan gagasanmu dengan menunjukkan bagian teks yang mendukung. Diskusikan bersama dengan teman sebangku, lalu kemudian pendapat kalian di kelas. Setelah membaca lebih cermat teks Isabel dan Melati Whitson, beri tanda centang di kolom yang sesuai dan pikirkanlah alasannya. Diskusikan dengan teman-teman sekelas. Nah, adik-adik, sekarang perhatikan tabel berikut ini dan perhatikan pernyataan pertama. Anak-anak tidak perlu memperhatikan masalah yang ada di lingkungan. Apakah kalian setuju atau kalian tidak setuju? Ya, tentu saja kita tidak setuju adik-adik. Kemudian, apa alasannya? Nah, untuk mengemukakan alasan, kalian bisa awali dengan kalimat, saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Apabila pernyataanmu tidak setuju. Dan apabila kamu setuju, saya setuju dengan pernyataan ini. Nah, sekarang kita coba untuk membuat alasan dari pernyataan satu ini. Kenapa kita tidak setuju? Saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Karena menurut saya, anak-anak tetap perlu memperhatikan masalah yang ada di lingkungan. Karena mereka adalah bagian dari lingkungan tersebut. Lingkungan yang tidak sehat atau alam yang rusak akan mengganggu kehidupan warganya. Begitu juga dengan kehidupan anak-anak. Oleh karena itu, semua orang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungannya terbebas dari masalah agar bisa hidup dengan nyaman dan damai. Nah, sekarang kita perhatikan untuk pernyataan yang nomor 2, adik-adik. Tugas anak-anak hanyalah belajar di sekolah. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Iya, tentu saja kita tidak setuju adik-adik. Alasannya karena saya tidak setuju bahwa tugas anak-anak hanyalah belajar di sekolah adalah anak-anak juga perlu berkarya di luar sekolah, menekuni hobi, dan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi lingkungan di sekitar. Berarti nanti kalian bisa tuliskan di sini anak-anak itu perlu berkarya. Utarakan alasannya dengan jelas ya adik-adik. Kemudian bisa juga untuk menekuni hobi dan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan tidak hanya belajar di sekolah saja adik-adik. Kita lanjutkan lagi untuk pernyataan nomor 3. Saya tetap akan menggunakan plastik sebagai sekali pakai karena murah dan praktis. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Ya, tentu saja seharusnya kita tidak setuju adik-adik, walaupun masih banyak dari kita yang masih menggunakan plastik sekali pakai. Tetapi sebaiknya plastik sekali pakai sudah harus kita tinggalkan. Nah, saya tidak akan menggunakan plastik sekali pakai lagi meskipun murah dan praktis karena sampah dari plastik ini tidak bisa diurai dalam waktu puluhan tahun dan hanya akan mencemari lingkungan tempat tinggal kita. Tambah lagi, sampah plastik yang terbuang di lautan bisa berbahaya untuk hewan-hewan laut jika mereka terbelit, tercekik, atau memakan sampah ini adik-adik. Nah, kita lanjut lagi untuk pernyataan nomor 4. Mogok makan tidak baik untuk kesehatan.
Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Mogok makan tidak baik untuk kesehatan, tentu saja kita setuju adik-adik. Karena apa? Mogok makan tidak baik untuk kesehatan karena akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Tanpa asupan makanan dan gizi yang cukup, tubuh akan kekurangan tenaga untuk beraktivitas dengan baik. Jika mogok makan dilakukan dalam jangka waktu yang lama, akibatnya akan fatal untuk kesehatan. Nah, yang dilakukan oleh teman kita tadi, Isabel dan Melati, adalah kegiatan untuk mendapatkan perhatian dari Gubernur Bali pada saat itu. Tetapi pada dasarnya, kegiatan mogok makan tidak baik untuk dilakukan. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk pernyataan nomor 5. Anak-anak bisa menginspirasi warga dunia untuk melakukan perubahan. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Ya, tentu saja setuju adik-adik, seperti teman kita tadi, Isabel dan Melati. Nah, alasannya bisa kalian tuliskan, saya setuju dengan pernyataan tersebut. Anak-anak bisa menginspirasi warga dunia untuk melakukan perubahan, karena inspirasi tidak ditentukan oleh usia namun oleh aksi nyata. Siapapun bisa menginspirasi orang lain tanpa peduli dia tua atau muda, asalkan aksi nyata dan menghasilkan perubahan untuk lingkungan sekitarnya. Nah, adik-adik, kegiatan selanjutnya adalah jurnal membaca. Bacaan tentang Melati dan Isabel di atas diambil dari buku biografi adik-adik. Buku biografi adalah buku non-fiksi yang mengisahkan kehidupan seorang tokoh. Siapa tokoh favoritmu? Apakah kalian pernah membaca buku biografinya? Dalam 1 bulan ke depan, coba pilih dan baca 1 buku biografi tokoh. Setelah menyelesaikan bacaan di waktu luang, catat data buku yang kalian baca dan kesan yang kalian rasakan di jurnal bacaan ini. Buku biografi bisa kalian pinjam dari perpustakaan sekolah, perpustakaan kota, atau aplikasi Ipusnas. Kalian juga bisa membeli buku cetak di toko buku kesayangan, atau membeli buku elektroniknya di aplikasi ponsel. Nah, adik-adik, ini adalah contoh jurnal membaca. Nanti kalian silahkan tuliskan nama, kemudian kelas kalian, judul buku yang kalian baca, pengarang, penerbit, jumlah halaman, dan tanggal membaca dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nama tokoh yang ada dibahas di dalam buku ini. Kemudian sifat-sifat tokoh dalam buku ini. Apa yang dilakukan tokoh tersebut? Kesanku mengenai tokoh ini. Nah, nanti coba Pak Guru lampirkan di bawah deskripsi video tentang sebuah buku tentang Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nanti silahkan kalian baca dan isi jurnalnya. Nah, adik-adik, berikut ini adalah rekomendasi beberapa buku biografi dan juga link untuk bisa kalian mendownload. Seperti yang pertama, Bung Sultan Raja Pejuang Republik Indonesia. Ini buku tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian yang kedua, Wahidin Sudirohusodo, Sang Dokter Bangsa. Kemudian ada yang ketiga, Mata Air Keteladanan Soekarno Belia. Kemudian pelajaran penting dari Sultan Syarif Kasim. Kemudian ada Lalita 51 Cerita Perempuan Hebat Indonesia. Kemudian ada juga Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner. Kemudian ada Ayem Malala. Kemudian ada Dear Titi. Kemudian Sokola Limba. Kemudian ada Panggil Aku Kartini Saja. Apabila tidak menemukan buku-buku di perusahaan atau toko buku daring atau platform bookshop, boleh membaca buku biografi tokoh lainnya ya adik-adik. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.